Bulan Ramadan diwarnai aksi perampokan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tangerang, Banten, dua pria bersenjata api merampok sebuah toko emas dan menembak petugas keamanan komplek di Jalan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis. Sementara di Jakarta Selatan, seorang staf HRD sebuah bank swasta merampok sebuah bank pembangunan daerah di wilayah Cilandak. Pelaku nekat melakukan aksi perampokan akibat terlilit utang dan terinspirasi dari film laga yang ditontonnya. Video amatir warga ini sempat merekam detik-detik saat dua orang pria melarikan diri menggunakan sepeda motor usai merampok sebuah toko emas di Jalan Kutabumi, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam 10 April 2022 lalu, saat situasi toko emas sedang sepi pembeli. Menurut saksi mata, saat itu kedua pelaku menghentikan sepeda motornya di samping toko emas. Tak lama berselang, terdengar suara letusan dari dalam toko. Awalnya saksi mengira suara letusan tersebut berasal dari petasan yang meledak. Tak diduga ternyata itu adalah suara tembakan pistol ke udara yang dikeluarkan perampok untuk mengancam karyawan dan pemilik toko emas. Saat itu pelaku bahkan menembak kaki petugas keamanan komplek yang berusaha mencegah aksi perampokan. Setelah memecahkan kaca etalase dan menjarah perhiasan di dalamnya, pelaku pun leluasa membawa kabur hasil rampokannya. Tadi saya kira itu pertamanya meledak itu petasan. Terus ledakan itu kedua, ketiga saya samperin. Pas nyamperin ke situ, saya lihat dia bawa senjata, saya mundur lagi. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi dan mengejar para pelaku. Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, seorang pria berinisial BS, 43 tahun, tak bisa berkutik saat diringkus petugas Satuan Pengamanan Bank Pembangunan Daerah di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Penangkapan ini tentunya bukan tanpa alasan. Di tengah bulan suci Ramadan yang seharusnya diisi dengan ibadah dan perbuatan baik, terutama bagi umat Islam, BS justru nekat merampok bank pada Selasa siang 5 April lalu. Hasil pemeriksaan polisi mengungkapkan fakta yang cukup mengagetkan. Alih-alih pelaku adalah perampok kelas berat ataupun residivis, ternyata ia adalah seorang karyawan sebuah bank swasta dan memiliki gaji cukup fantastis, hingga 60 juta rupiah per bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat merampok bank lantaran sedang terlilit utang. Pelaku juga mengaku aksi perampokan yang dilakukannya terinspirasi dari film laga yang ia tonton. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa airsoft gun, pisau lipat, alat kejut, petasan asap, dan tali tis. Kalau dilihat dari penghasilan atau gajinya, itu juga sudah cukup besar. Kalau nggak salah 60 juta per bulan. Namun karena terlilit hutang, di mana di hari Jumat nanti itu sudah jatuh tempo hutangnya dan yang bersangkutan harus membayar hutangnya dan terus dikejar-kejar oleh orang yang meminjamin hutangnya, sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang dia lakukan memang sudah dilakukan survei di pagi harinya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 365 KUHP Junto 53 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata airsoft gun yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan untuk Turn by Crime RTV. Beragam modus kejahatan lainnya juga marak terjadi selama bulan Ramadan hingga jelang Hari Raya. Di antaranya aksi penipuan untuk mengelabui korban demi menguasai harta bendanya. Di Cimahi, Jawa Barat, seorang pria menipu kasir toko alat kecantikan dengan modus menukar uang. Sementara di Pekanbaru Riau, seorang ibu menjadi korban penipuan bermodus ganjal mesin ATM hingga saldonya dikuras habis pelaku. Selasa 12 April lalu, seorang pria terekam kamera CCTV saat datang ke sebuah toko kecantikan di kawasan Suka Indah Raya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kedatangan pria ini ternyata bukan untuk membeli alat kecantikan,
melainkan untuk menukar uang senilai Rp750.000 dengan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000-an. Penjaga kasir toko kecantikan ini pun tak menaruh curiga, karena pelaku mengaku bekerja di toko sebelah. Pelaku sempat meninggalkan toko saat petugas kasir menghitung uang yang akan ditukarkan. Tidak lama kemudian, pelaku kembali lagi untuk mengambil uang yang sudah disiapkan petugas kasir. Namun setelah mendapatkan uang, pelaku tidak memberikan uang yang akan ditukarkan dan langsung keluar toko melarikan diri. Nah, pas udah uangnya dikasih, nah yang pembeli cewek itu langsung kayak nanya geningan, teh ini yang ini berapa? Nanya lipstik di sini. Nah, pas udah gitu teman aku teh udah mau kayak ngejar gitu geningan, mana uangnya meringan, tapi keburu kealihin nanya harga. Meskipun korban belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, namun polisi berinisiatif mengejar pelaku agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Kasus penipuan juga terjadi di Tenayan Raya, Pekanbaru Riau pada 7 April lalu. Kali ini pelakunya menggunakan modus ganjal mesin ATM. Akibat kejadian ini, seorang wanita yang menjadi korbannya hanya bisa pasrah saat mengetahui saldo rekeningnya raib tak bersisa. Peristiwa tersebut berawal saat korban yang hendak mengambil uang tidak bisa memasukkan kartu ke mesin ATM. Sesaat kemudian pelaku datang dan berpura-pura akan membantu korban. Pelaku kemudian mengarahkan korban untuk memasukkan PIN ATM. Namun, mesin ATM tetap tidak dapat difungsikan dan uang tidak bisa ditarik. Selanjutnya, korban mencoba memeriksa ke mesin ATM berbeda yang lokasinya berdekatan dengan tempat pertama. Di lokasi kedua ini, kartu ATM korban bisa masuk, namun PIN yang dimasukkan selalu salah. Saat dalam perjalanan pulang, korban dibuat syok karena adanya pemberitahuan dari pihak bank bahwa sudah terjadi penarikan hingga saldonya habis. Di ATM berikutnya saya nggak bisa lagi masukkan password PIN saya kan. Kemungkinan ATM-nya itu diganti pas dia. Petugas Polsek Tenayan Raya yang langsung mendatangi tempat kejadian perkara langsung melihat lokasi serta mengumpulkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di sekitarnya. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari identitas dari pelaku tersebut. Dari hasil pemeriksaan CCTV ini ada berapa orang pelakunya tadi, Nek? Dari hasil pemeriksaan CCTV ada 1 orang pelaku. Korban berharap pelaku bisa segera ditangkap sehingga aksi kriminalnya bisa dihentikan dan tidak ada lagi korban yang tertipu akibat aksi kejahatan ini. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Pekanbaru Riau, Turn by Crime, RTV. Kriminolog menilai selain desakan ekonomi, faktor adanya kesempatan juga memicu makin maraknya tindak kriminalitas di bulan Ramadan ini. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.